Shalom adik-adik. Shalom Pika-Piko. Shalom. Kok Andrew nggak pakai masker? Oh iya, aku pakai dulu ya. Nah, adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik ada, adik-adik harus menaati protokol yang ada ya. Jangan lupa pakai masker dan jangan lupa cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, karena Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Dia ada di saat kita sedih, di saat kita senang, dan di saat semuanya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau nyanyi pujian Kudaki-daki. Sekarang kita mau siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Bapa yang kekal. Kita mau katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah terima darimu. Bukan karena kebaikan
segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga tolong ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami percaya setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati guru yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, Cici lihat muka adik-adik yang begitu bersuka cita setelah menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan tiba saatnya saat ini kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini tentang Petrus yang membangkitkan seorang wanita yang bernama Tabita. Kita mau lihat bagaimana ketika Petrus berdoa dan Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Yuk kita lihat video berikut ini. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan video tadi yang menceritakan tentang Tabita, seorang wanita di kota Yope yang rajin berbuat baik. Dia menolong orang di sekelilingnya yang membutuhkan dengan membuat pakaian dan memberikannya kepada mereka. Namun suatu hari Tabita ini sakit dan akhirnya meninggal. Dan kita lihat Petrus datang lalu berdoa dan akhirnya Tabita bisa bangkit dengan kuasa Tuhan. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Yang pertama, kita mau belajar dari Petrus, di mana Petrus memiliki iman yang luar biasa. Ia melihat seorang wanita yang sudah meninggal, namun dia berdoa memohon kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus untuk bisa membangkitkan Tabita. Jadi adik-adik,
kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, namun orang yang sudah meninggal pun bisa bangkit kembali. Jadi kita mau percaya dengan iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang saat ini adik-adik alami, kesulitan, kesakitan, ataupun beban apapun, kita mau membawanya dalam doa kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Lalu yang kedua, kita mau belajar dari Tabita untuk selalu rajin berbuat baik. Jadi Tabita ini rajin berbuat baik. Dia punya keahlian membuat pakaian, namun dia tidak membuat pakaian itu untuk dirinya sendiri atau hanya untuk dijual supaya dapat uang ya. Tapi dia membuat pakaian bahkan diberikan gratis kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kita juga mau berbuat baik dengan cara kita masing-masing ya. Kita lihat apabila ada orang di sekeliling kita yang membutuhkan, teman kita yang kesulitan, keluarga kita yang butuh bantuan, kita mau berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, Tuhan Yesus akan disenangkan. Dan bukan hanya Tuhan Yesus yang senang, seperti Tabita, ia disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Ketika ia meninggal, banyak orang menangis, banyak orang yang sedih dan kehilangan. Nah, kita juga mau berbuat baik dan orang-orang pun akan senang kepada kita. Kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, inilah yang mau kita pelajari untuk firman Tuhan hari ini, yaitu memiliki iman. Dan yang kedua, selalu rajin berbuat baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, untuk ayat Mas Minggu ini dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, pilihlah jawaban yang tepat dari 5 pertanyaan berikut yang ada di kolom sebelah kiri. Untuk jawabannya ada di kolom sebelah kanan. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 30 Januari. Ada Jaden dari kelas Pratama, Sheryl dari kelas Pratama, Rio dari kelas Madya, Kurt dari kelas Pratama, dan Fang dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin ibadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.